Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darudiah Mitasari dari NIM 195221025. Di sini saya akan membuat video mengenai biografi Imam Al-Baihaqi untuk memenuhi tugas ulumul Quran dan hadis. Baik, di sini saya akan memulai menceritakan mengenai kelahiran beliau. Imam Al-Baihaqi dikenal dengan nama lengkap yaitu Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Baihaqi, atau biasa dikenal sebagai ulama besar dari Khurasan. Beliau lahir di Sabzever, Iran pada tanggal 1 September 994 Masehi atau 384 Hijriah. Beliau merupakan ulama yang berkebangsaan Abbasiyah. Berikutnya saya akan menceritakan mengenai perjalanan beliau dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah menurut Ibnu As-Subki. Menurut Ibnu As-Subki, Al-Baihaqi melakukan haji. Setelah haji, beliau berkunjung ke Baghdad. Nah, di Baghdad beliau berguru dengan ulama-ulama besar. Contohnya adalah Hilal Al-Hafar. Nah, selain di Baghdad, beliau juga mengunjungi di beberapa daerah, yaitu berada di Irak, Hijaz, Al-Jibal, dan sebagainya. Di sana beliau juga berguru dengan ulama-ulama besar lainnya. Untuk yang kedua adalah menurut kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi menceritakan tentang perjalanan beliau. Ketika usia 15 tahun, beliau belajar dan berguru kepada Abu Al-Hasan Muhammad, dan beliau meriwayatkan darinya mengenai ijazah jual beli. Beliau berguru juga pada Imam Al-Hakim. Nah, beliau memperbanyak riwayat darinya. Imam Al-Baihaqi ini sangat bersungguh-sungguh dalam belajarnya, sehingga beliau menjadi ulama yang sangat terkenal. Di samping itu, Imam Al-Baihaqi juga berguru kepada guru-guru besar ulama lainnya. Yang pertama ada Imam Az-Zabari, kemudian ada juga Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Hasan Al-Alwi, kemudian ada Abu Abdillah Al-Hakim, ada Abu Bakar bin Fauruk, dan sebagainya. Imam Al-Baihaqi juga memiliki beberapa murid. Yang pertama adalah anaknya sendiri dengan nama Syekh Al-Islam Abu Ismail Al-Ansori dan juga Ismail bin Ahmad. Kemudian ada juga cucunya yaitu yang bernama Abu Al-Hasan Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad. Kemudian ada juga Abu Zakaria Yahya bin Mandah Al-Hafiz, dan juga masih banyak murid-murid lainnya. Kemudian ada sanjungan dari beberapa ulama terhadap Imam Al-Baihaqi. Menurut At-Taj As-Subki, menurut beliau Imam Al-Baihaqi adalah salah satu imam kaum muslimin sebagai petunjuk kebenaran bagi kaum muslimin, dai yang mengajak kepada tali Allah yang kukuh. Ia adalah seorang al-hafiz yang besar, ahli usul yang cerdas, zuhud, wira'i, puas dengan Allah, dan membela mazhab yang baik. Beliau biasa disebut sebagai gunung dari gunung-gunung ilmu. Imam Al-Baihaqi memiliki karya-karya yang berupa kitab-kitab. Karya beliau memiliki keistimewaan karena diurutkan dengan urutan yang cermat dan juga teliti. Contoh-contoh karya beliau adalah kitab As-Sunan Al-Kubro, kemudian ada Syu'aib Al-Iman, kemudian Dalail An-Nubuwah, ada Al-Asma wa As-Sifat, kemudian ada Al-Hakam Al-Quran. Nah, selain itu juga masih banyak karya-karya beliau berupa kitab-kitab yang belum saya sebutkan. Untuk yang terakhir adalah mengenai meninggalnya beliau. Jadi Imam Al-Baihaqi ini meninggal pada usia 74 tahun yang bertepatan pada hari Sabtu 10 Jumadil Ula 458 Hijriah atau pada tanggal 9 April 1066 Masehi di Neisabur. Nah, kemudian jenazah beliau ini dimakamkan di tanah kelahirannya, yaitu berada di Baihaq. Demikian biografi singkat mengenai Imam Al-Baihaqi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun videonya ini masih banyak kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.